Halo semuanya, aku Ervil dan ini channelku Wong Kalimantan Neng Magelang. Oke, saat ini kita berada di salah Kulo Ting Ngablak salah satu eh apa? Salah satu yang banyak ternak kambing perahnya juga. Oke, di sini kita akan bersama salah satu pengusaha ternak kambing perah yang ada di Desa Ngablak. Oke, ini adalah suasananya, suasana ternak kambing perah yang di desa dusun apa ini. Assalamualaikum Pak Mat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah salah satu pengusaha seorang pengusaha ternak kambing perah. Nah, beliau ini dari tahun kapan Pak untuk beternak kambing perah? Sudah 5 tahun ke belakang, berarti saya mulai tahun 2017. 2017 berarti sekitar 2 tahun yang lalu. 5 tahun. Oh, 5 tahun. Salah ngitung. Nah, jadi untuk awal mulanya itu gimana Pak? Merintis dari nol itu? Awal mulanya saya dulu peternak kambing perah itu memang dari nol ya. Saya berusaha modal dari sekitar 10 kambing ditawar, lalu saya mencoba ikut-ikut orang-orang yang sudah profesional memerah kambing ini. Tapi lama kelamaan saya diberi informasi bahwa katanya ada kambing yang lebih produktif, lebih lama, yaitu kambing yang disebut kambing Safera yang bentuknya putih-putih seperti ini. Ya, ini termasuk kambing Safera. Oh, ini jenis Sapera ya Pak? Jenis Safera. Oke. Dan setelah itu dari dulu saya awal mulanya itu soal apa itu bibit itu terlalu minim. Makanya dari dulu saya juga menggunakan kambing Jawa biasa, asli dari kambing Jawa yang bentuknya yang seperti ini, yang merah-merah ini asli kambing lokal dari Kambing lokal. Jawa. Kalau orang Jawa mengatakan itu kambing Bikun. Apa tadi Pak? Jala biasa aja Pak? Ya, Jawa. Jawa. Oh, Jawa. Asli Jawa. Oh, asli Jawa. Kalau orang Jawa mengatakan itu kambing Bikun. Oh. Lama kelamaan setelah saya bisa berkembang biak, lama kelamaan yang asli Jawa saya kurangi, akhirnya sampai detik ini saya sudah mempunyai bibit yang agak lumayan daripada teman-teman yang lain, termasuk yang paling lumayan di kalangan desa kami. Terus untuk misalnya ada ketentuan nggak Pak? Misalnya awal mula yang modalnya kecil terus pengen usaha ternak kambing itu yang perlu dipahami dulu untuk mulai usaha ternak kambing itu apa aja Pak? Kalau usaha kambing itu yang pertama itu orang mengatakan harus suka dahulu ya. Belajar mencintai atau menyayangi hewan ternak dulu, jangan terlalu terburu-buru untuk melihat dari hasilnya, tapi paling tidak kita menyukai dulu, nanti lama-lama baru berpikir untuk mencari hasil yang maksimal untuk pemeliharaan, otomatis untuk pembelian pakan. Tapi kalau orang itu hanya untuk mencari keuntungan saja, nanti lama-kelamaan tidak mempunyai rasa kasih sayang untuk hewan. Lama-kelamaan mungkin hewan sendiri kurang bagus ya. Maksudnya itu perawatannya kurang baik, kurang efisien. Oke, siap. Kalau untuk teman-teman yang lain, karena kalau sekarang itu kambing yang bentuk Safera seperti ini lagi tren ya. Yeah. Ini lagi tren, harganya terlalu mahal. Kalau untuk petani-petani yang baru ingin memulai, saya sarankan untuk yang penting memelihara kambing, walaupun itu entah itu kambing Jawa biasa atau wedus kacang
atau Mas kacang. kambing etawa itu tidak masalah. Yang penting nanti hasilnya. Yang pokok utamanya itu harus memakai kalau ingin hasilnya lebih bagus, paling tidak itu memakai pejantan yang bagus pula. Karena kambing ini bisa untuk kambing perah ya, itu supaya bisa bagus susunya, itu yang pertama memang perawatan. Itu yang pertama. Kedua, itu faktor genetiknya. Oke. Itu faktor genetik itu juga berpengaruh karena kambing yang susunya itu berkurang, induknya itu kurang bagus, itu walaupun dipelihara semaksimal mungkin hasilnya kurang maksimal kan. Paling enggak itu yang memakai genetik yang bagus juga kan. Terus Pak, ini seandainya pengen mengolah kandangnya itu, untuk kandang yang baik itu jenisnya gimana itu Pak? Misalnya ada syarat ketentuan? Kalau syarat-syarat ketentuan itu sangat itu sangat relatif sederhana. Kalau ini termasuk kandang seperti ini adalah kandang sederhana. J. Ini belum istimewa lah ya. J. Yang penting steril dari kesehatan. Maksimal itu minimal ketinggian panggung ini dari tanah itu minimal 1,5 meter. Oh, J. Paling tinggi yaitu 2,30 meter. Karena kalau terlalu tinggi membuat panggungnya, nanti kambing terlalu kedinginan. Tapi kalau terlalu rendah, itu nanti amonia dari kotoran hewan sendiri itu bisa membuat penyakit matistis yang namanya itu penyakit, kalau orang Jawa bilang itu penyakit susu. Penyakit susu. Penyakit matistis. Atau penyakit ini Pak, Mbak Titis nih Pak. Mbak Titis. Nah, matistis itu kalau orang mengatakan mempunyai penyakit apa ya? Penyakit payudara lah J. intinya. J. Berarti kalau betina harusnya Mbak Titis nih. Mungkin bisa itu. Kalau jantan baru Mas nih. Oh ya. Ini bercanda ya guys ya. Jadi untuk misalnya dalam memulai usaha itu modal kecil pun ibaratnya bisa ya Pak? Oh bisa. Walaupun cuma hanya kasarannya itu kisaran kambing 1 atau 2 ekor pun bisa. Kalau kandang itu selera orang sendiri. Masalahnya Mbak, itu kandang itu tidak jadi untuk selera pemiliknya, bukan seleranya kambing, tapi kalau kambingnya aja itu ditaruh di kebun atau mau ditaruh di sungai pasti mau. Itu tergantung yang menaruh. Itu hanya selera dari sang pemelihara sendiri. Kemudian untuk misalnya awal mula kan tahun 2017 ya Pak. Nah itu Bapak untuk misalnya manajemen pakannya itu buat sendiri atau misalnya pesen atau gimana? Kalau pakan ya itu kalau pakan suplemen, J. istilahnya konsentrat itu dari dulu saya beli sendiri. Itu awal mulanya saya beli pakan jadi. Setelah beli pakan jadi lama kelamaan kok ternyata pakannya itu kalau langsung beli yang sudah jadi kok terlalu mahal. Lalu saya lama-lama mempunyai keinginan unsur dari pakan yang bisa mensupport susu itu apa kan gitu saya. Nah, saya cari yaitu otomatis pakan yang mengandung protein tinggi. Lalu saya membeli dengan bahan-bahan sendiri, lalu saya oplos sendiri kan. Mulai di akhir-akhir ini saya sudah ngoplos sendiri, tapi bahannya semua beli. Terus kemudian Pak, untuk pemilihan bibit yang bagus itu menurut Bapak Mat gimana aja? Kalau saya itu memilih kambing yang bagus itu relatif saya masih menggunakan genetik ya. Kalau genetik itu induk itu bagus, otomatis nanti keturunannya pasti bagus. Yang penting setelah nanti pada masa waktu dikawinkan memakai pejantan yang bagus pula. Oke. Jadi misalnya ini katakanlah misalnya
ada kalau untuk ukuran kandang ini misalnya awal mula misalnya mulai dari nol itu kalau apa kandang yang satu sekat ini bagusnya untuk berapa ekor sih Pak? Misalnya Kalau terbagusnya sebenarnya itu satu sekat itu satu ekor. satu ekor. Itu satu ekor. Nah, ini untuk supaya tempatnya itu tidak terlalu memakan tempat yang lebar, itu satu sekat ini saya buat untuk 2 ekor. Terus ini kalau kandangnya nggak harus kayu tapi bambu juga bisa ya Pak? Bisa, semua bambu bisa. Contohnya ini, saya lantai tetap menggunakan bambu. Oh, Ji. Asal dibuat dengan rapi, nanti hasilnya pun tetap sama saja. Yang penting itu natnya itu antara nat lantai itu paling minimal itu 2 cm minimal. 2 cm. 2 sampai 2,5 cm. Tapi kalau kayu mungkin 2,5 sudah bambu sudah ada apa-apa. Sudah tidak ada risiko kejepit atau apa kan. Oke. Kalau ketinggian kandang itu rata-rata itu 1 meter sampai 1 meter 20 atau 1 meter 30 rata-rata. Dan ketinggian untuk tempat makannya ini ketinggian dari lantai ini rata-rata itu 50 cm sampai 60 cm. Itu ketinggian tempat makannya ini. Terus untuk misalnya air minum untuk kambing ini gimana Pak? Untuk disediakannya itu apakah terus menerus atau diisi berulang-ulang gitu Pak? Kalau dari dari kandang Bapak sendiri gitu? Kalau dari kandang kami supaya kesehatannya itu terjaga, Ji. setiap hari, setiap pagi dan sore air minum itu diganti. Oh diganti. Nah, diganti. Kalau tidak diganti itu nanti bisa menimbulkan bakteri-bakteri Ji. yang lain. Contohnya itu ada jentik-jentik kecil, itu kan nanti berbahaya. Oh Ji, benar. Kalau diminum sama kami. Jadi ini setiap pagi dan sore pasti diganti. Walaupun itu masih penuh tetap Ji. diganti karena terlalu dingin, terlalu kasihan untuk diminum untuk gimana. Oke guys, itulah sedikit banyaknya tentang ibaratnya itu kalau mau teman-teman itu memulai usaha sih Pak, memulai usaha ternak kambing perah ya, kalau misalnya ada modal sedikit dan niatnya ada gitu ya Pak, niat ada untuk memiliki ternaknya sendiri, ibaratnya merawatnya itu senang merawatnya lah, ibaratnya senang merawat, senang dengan usaha ternak kambing sih Pak. Nah itu kan sudah ada tekad yang kuat untuk memulai usaha ternak kambing, insya Allah bisa sebanyak inilah kambingnya seperti di kandangnya Pak Mat ini. Ini populasinya berapa Pak? Populasi itu ada berapa ya? Semua ini sekitar ada 35 sampai 40 induk. 35 sampai 40 induk. Yang Ini kalau banyak. biasanya yang jantannya dijual atau gimana Pak? Kalau pejantan itu biasanya Yang kalau anakan? Dia peranakan jantan itu saya jual sejak masih kecil. Karena supaya irit untuk tempatnya. Oke. Di sini tempatnya masih sudah agak penuh, jadi saya jual. Kalau yang betina masih saya tinggal ya seperti ini. Ini indukan calon indukan. Oh ini calon indukan. Ini sekitar 1 bulanan sudah siap kawin. Oke, semuanya itu dulu video perdana ya, ini ibaratnya video perdana. Dan ini perdana untuk berkunjung ke kandang Pak Mat. Jadi lupa perkenalan dulu. Pak, ini nama Bapak lengkapnya siapa sih Pak? Sebetulnya nama asli saya adalah Triyono. Oke. Ya, Triyono, alamat Srikaton Ngablak Serimbung. Itu saya belajar beternak memang dari nol, dan sampai sekarang pun saya masih ingin selalu terus ingin belajar kepada peternak-peternak yang sudah profesional. Jadi untuk biasanya kalau dipanggil itu Pak Mat ya? Iya, karena kalau di kampus saya itu namanya itu
nama saya itu Rohmat sebetulnya. Oh, oke. Ya, itu panggilan saya sering dipanggil itu Pak Mat. Oke, semuanya semoga bermanfaat video kali ini dan semoga yang pengen usaha ternak kambing, usahanya lancar, bisa melahirkan bibit-bibit yang bagus mungkin, atau susu yang ibaratnya kalau ternak kambing perah susunya produksinya lancar. Semoga ilmu ini yang di-sharing oleh Pak Triyono atau Pak Mat ini bisa bermanfaat buat kalian. Jadi sekian dulu video dari saya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.